menyusul Danau Lobur. Di sebuah kampung di Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, hiduplah orang-orang yang lagi kental dengan segala adat istiadatnya dan harus ditunak. Sidak pergi berumah, nuris karet, dan kadang teh ingkas berburu binatang liar yang lagi subak derima. Suatu hari, sidak di kampung Sukat ada goai. Di dalam adat Sukat, kalau ada goai, semua warga harus nambah pengil. Tapi Pak Kelok dengan bininya teh lain. Pak Kelok lebih milih ngipak kerima daripada ingkas pengil. Lalu bini nunggu Pak Kelok pulang ngipak di rumah. Ia nada ingkas pengil. Senapang ngantak dengan segala bokal berburu dah disiap Pak Kelok. Panak cerita waktu matahari mulai tinggi, ia pun ingkas ngipak. Nada peduli kada goai di kampung teh. Di tengah jalan lagi ingkas ngipak, Pak Kelok berlintas dengan sidak kampung yang onak ingkas pongel. Mantau Pak Kelok main senapan lantak, sidak ya bertanya, onak kemonai duan Pak Kelok, nada ingkas pongel pai duan teh. Pak Kelok nyohut, iki nom pongel, aku nak ngipak tuh. Sidak kampung ngomong lagi, nadakah kalau lagi pegawai kita nak pandai ingkas terima, pantang bah. Pak Kelok nyohut, kalau aku ingkas pengil paling aku boleh semangkuk daging sapi am. Kalau aku ingkas ngipak boleh sikuk kijak, an cukup am ke dimakan serumah. Sidak kampung cibi lalu nudi Pak Kelok. Pak Kelok berjalan ke Rima yang lagi bagak di kampungnya dengan ada rasa bersalah. Di Sungai Bomat, di ulu kampung yang ada di Bukit Batu adalah orang Pak Kelok ngipak. Pak Kelok mikir kalau ia pasti boleh kijak yang bosa karena binatang suka lalu di sisi sungainya. Waktu tengah hari, Pak Kelok sampai di Sungai Bomban sambil berlopa ia ngogak orang yang nyaman ke betabuk. Tengah hari di kampung, sidak agi makan bosa dengan segala lagu khas kampung. Di rumah Pak Kelok, bini Pak Kelok baya-baya ningal lagu di orang sidak pegawai. Ia sebenarnya nak datang, cuma nasi yang tamah ya. Sedangkan sidak ibu-ibu lain ada laki yang tamah. Ia mikir, bagak di rumah ham nunggu lakia pulang supaya monai boleh hasil berburu. Ia dengan lakia pandai makan dengan sekonyang-konyang. Suah nunggu, bini Pak Kelok pun tertidur. Saat tertidur, bini Pak Kelok bermimpi. Tapi macam setengah sadar. Ia mantau lakia main senapan lantak ketemu dengan kijang putih dengan tanuk mengkilat. Ia mantau lakia nyaruh gak mantau kijang gak teh. Tapi Pak Kelok tidak peduli dengan kijang gak. Ia nak nemak kijang. Pan sompat senapang yang beringan, bini Pak Kelok ingan melotus yang bosa, baru ada ingan senapang lantak. Dalam mimpi bini Pak Kelok, ia tidak dapat mantau lakia lagi pada tanah dah lungsuh habis ke bawah, nimun sumai bongan. Tiba-tiba, bini Pak Kelok terkejut dari tidur, pada ingan melotus yang kedinga sidak agi pegawai. Golak terjadi apa-apa, bini Pak Kelok datang ke orang sidak pegawai. Ia berkisah semua yang terjadi. Lalu ngomong orang yang berlintas dengan Pak Kelok bobok todik teh. Sidak kampung setuju nak datang ke para tetua dan kepala adat. Udah dikisah sidak entuha, kepala adat modah kalau kejadian tu ada hubungan dengan Pak Kelok yang berani ngelanggar pantangan yang udah lama berlaku dari dulu. Sidak kampung langsung ingkas ke ulu kampung nak mantau keadaan. Bini Pak Kelok nada berhenti nangis nutus sepanjang jalan. Waktu datang ke Sungai Boman di ulu kampung, sidak mantau Bukit Batu dah lungsuh habis tenggelam ke dalam air. Bini Pak Kelok kemoti pada golak laki apa-apa. Sidak kampung langsung ngogak Pak Kelok di sepanjang Sungai Boman. Udah berapa jam sidak ngogak sampai dah potang, muka hari pun dah hitam, segala kilat hujan pun turun. Tapi sidak tetap nada dapat nemu Pak Kelok. Sampai dah malam hari, sidak tuha pun berkumpul koti ngogak solusi tu. Kepala adat nanya ke bini Pak Kelok, ikau teh pas Kelok ingkas ngipak ada kisah apa? Bini Pak Kelok nyohut, aku ada bermimpi todik teh. Berkisah bini Pak Kelok ke mimpi todik teh. Sinak tuha terkejut ningak kisah bini Pak Kelok. Bini Pak Kelok dibaik pulang ke kampung dengan sidakan betina lain pada cuaca dah jahat. Seniak tuha mudah kalau Pak Kelok tu dah ngelanggar pantang lobur. Lobur tu kalau kata sidak Lobur tu kalau kata sidak macam kiamat sonit pada pemulah manusia yang ngelanggar pantang. Sidak pun sepakat untuk pulang ke kampung dan morek nama danau tu todik teh dengan nama Danau Lobur. Dah beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada sidak kampung yang mudah ke sidak tuha kalau ia habis bermimpi ketemu dengan Pak Kelok yang dah berubah jadi lelabi.
dengan kepala yang sebesar kayak, sedangkan iku sebesar layar. Lalu senapak lantak yang dibaik berubah jadi ular bosa. Sampai hari itu, wujud lelabi 4 kilo agi terpantau di sisi Danau Lobu bawah kayu keraya. Dan senapak lantak yang dah jadi ular bosa agi ada berkeliar di dalam primak di sisi danau. Penduduk Kampung Sukan percaya kalau Danau Lobuk tu agi ada nilai mistis, dengan bukti yang udah nyangka racun tubak ditapuk ke danau, tapi nadak kalah ada mantau laut yang mati. Padahal laut dalam danau agi nyangka nyulak. Ya, kisah asal usul Danau Lobuk teh.